Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat belajar kelas 5. Kita berjumpa lagi untuk belajar bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi di tema 6 tentang panas dan perpindahannya, subtema yang pertama, suhu dan kalor pada pembelajaran yang kedua. Bagaimana? Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Yuk kita tetap semangat untuk meraih prestasi. Oke, kita simak dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Oke adik-adik kelas 5, yuk kita berdiskusi bersama. Ada dua gambar nih. Yang di sebelah kiri ada gambar teh panas. Dan yang di sebelah kanan ada gambar es jeruk. Wah, kalian lebih suka yang mana nih adik-adik? Ayo, pernahkah kalian membuat teh panas atau es jeruk? Menurut kalian, apa saja yang diperlukan untuk membuat segelas teh panas? Apa yang kamu perlukan untuk membuat segelas es jeruk? Untuk membuat segelas teh panas, kamu memerlukan beberapa sendok daun teh dan air panas tentunya. Sedangkan untuk membuat es jeruk, kamu memerlukan sari jeruk, air, dan es batu. Nah, bagaimana kamu dapat menentukan bahwa air teh itu terasa panas dan es jeruk itu terasa dingin? Selanjutnya, untuk memahami lebih lanjut permasalahan yang tadi, yuk kita simak dulu bacaan tentang perbedaan suhu dan panas. Indera peraba, seperti telapak tangan, tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari, saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi, seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin, karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda, karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Oke adik-adik, sekarang yuk kita bersama jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa yang kalian ketahui tentang panas? Tepat sekali, panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Kemudian, apa yang dimaksud dengan suhu atau temperatur? Tepat sekali, suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Selanjutnya, kesimpulannya apa nih tentang panas dan suhu? Dari bacaan yang sudah kita baca tadi dan beberapa pertanyaan yang sudah kita jawab bersama, panas adalah energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Nah, adik-adik, tahukah kalian
termometer pertama itu dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Dan pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celsius yang menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat. Nah, dari sini kita tahu ya asal-usul nama Celsius dan Fahrenheit. Oke adik-adik, selanjutnya yuk kita lengkapi tabel berikut ini mengenai perbedaan panas dan suhu. Yang pertama, tepat sekali ya tadi, panas dapat diukur menggunakan kalorimeter. Sedangkan suhu diukur menggunakan termometer. Selanjutnya, satuan panas adalah kalori. Sedangkan satuan suhu adalah derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kemudian, perbedaan berikutnya, panas dapat berpindah dari suatu benda ke benda lainnya. Sedangkan suhu tidak dapat berpindah, namun bisa naik dan turun. Nah, oke adik-adik, bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat menarik dan mudah dipahami, bukan? Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari adalah tentang tangga nada. Yuk, kita simak baik-baik pembahasan dalam sebuah bacaan berikut ini. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada banyak jenis tangga nada. Di antaranya adalah tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1,5. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan tangga nada jenis slendro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan slendro adalah gamelan Jawa. Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Tangga nada pelok biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada do, mi, fa, sol, si. Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah lagu Gundul Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Sedangkan tangga nada slendro biasanya menggunakan susunan yang berbunyi seperti nada do, re, mi, sol, la. Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberi kesan gembira dan lincah. Salah satu lagu dengan tangga nada slendro adalah lagu Cublak Cublak Suweng dari Jawa Tengah. Selanjutnya adik-adik, yuk kita cari tahu bersama perbedaan tangga nada diatonis dan pentatonis. Dari segi jumlah dan nama nada pada tangga nada diatonis yaitu 7 nada, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sedangkan jumlah dan nama nada pada tangga nada pentatonis adalah 5 nada, yaitu do, mi, fa, sol, si, dan do, re, mi, sol, la. Nah, cukup mudah dipahami kan? Sekarang yuk kita cari tahu perbedaan yang ada pada lagu Cublak Cublak Suweng dan Gundul Gundul Pacul. Tepat sekali, tadi lagu Cublak Cublak Suweng menggunakan tangga nada slendro, sedangkan Gundul Gundul Pacul menggunakan nada pelok. Kalian bisa lihat notasi angkanya dan juga nada yang digunakan ya. Kemudian adik-adik, setelah ini kita cari tahu lagi perbedaan antara lagu Cublak Cublak Suweng dan Gundul Gundul Pacul. Dari asal daerahnya, betul sekali, Cublak Cublak Suweng berasal dari Jawa Tengah, sedangkan Gundul Gundul Pacul berasal dari Jawa Tengah. Tangga nada Cublak Cublak Suweng menggunakan slendro.
dan gundul-gundul pacul menggunakan pelok. Nah, sekarang arti syair lagu dari Jublek-Jublek Suweng. Kalian bisa simak ya, dan kalian bisa koreksi dengan syair lagu yang aslinya. Sedangkan gundul-gundul pacul sebagai berikut. Nah, sekarang dari kesannya, lagu Jublek-Jublek Suweng memiliki arti gembira dan lincah. Dan kesan dari lagu gundul-gundul pacul adalah gagah dan sakral. Oke adik-adik, cukup sampai di sini pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik materinya. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.